Waalaikumsalam. Masuk. Pagi. Sendiri aja. Ya sendiri. Izin. Mungkin monggo. Lama kayak gini. Jadi apa? Saya mampir ke sini. Ya, ada urusan tadi juga. Jadi sekalian mampir main-main. Enggak di pondok sekarang. Soalnya pulang karena ada itu untuk ngurusin berkas-berkas gitu. Kan saya mau jadi magang. Selesai iya ya. Ini rencana kapan mau balik ke pondok? Habis ini, soalnya berkas-berkasnya udah selesai semua. Jadi mungkin nanti siang atau sore. Sudah makan? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Puasa. Oh, Saya puasa. iya, juga puasa. Puasa dulu jangan. Emang ya Nanggung. Udah hampir hari raya. hari raya rencana mau hari raya apa pulang apa tetap di pondok? Kayaknya pulang, soalnya sama orang tua disuruh pulang. Ada apa? Dibutuhkan yang nggak tahu. Kalau sampean Kalau saya pulang soalnya masih banyak tugas. Salah satunya ini. Oh iya, kemarin kayaknya Pondok Darul Arifin itu mewakili Jember ya. iya Di di Amanatul Ummah. Jawa. Ya. Kira-kira ada yang juara. Ada dua kategori Ingriti sama itu debat bahasa Arab. Terus di situ Lanjut nasional. mewakili. Iya. Kalau boleh tahu itu yang bimbing ya? Yang bimbing Ustadz Rudiadi. Ustadz jadi tetap di pondok. Yang masih tetap, tapi kebanyakan di rumah karena sudah berkeluarga. Tapi masih di pondok ya. ngajar ya. Sama zamannya dulu saya juga sama aktif tapi nggak aktif, belum punya keluarga. Terus asatidnya yang sekarang goyang itu apa Ustaz? Udah banyak. Yang saya tahu cuma Ustadz Rudi, Ustadz Wahid, terus Ustadz Manan. Itu sudah berkeluarga semua. Assalamualaikum. Kapan datang? Kemarin. Ini tutup. Iya, nulis buat tugas. Tutup lagi ya. Iya. Lanjutnya. Siapa? Ini kami ya? Iya. Bukan Pak Lik. Mohon maaf mengganggu. Terus orang tuanya. Kalau bapak saya kerja Gojek. Nah, kalau ibu saya itu kerja itu seperti ibu rumah tangga itu yang ngurusin
masak-masak, bersih-bersih, ngepel dan sebagainya. Berarti ini sendiri. Iya sendiri. Kalau adik libur ya sama adik. Oh enggak, sama nenek juga. Tapi ya nenek kadang keluar nggak tahu kemana ya, kadang ke itu, menangga. Berarti kalian bersaudara sama adik kakak. Iya, Anak pertama. anak pertama. Kalau sampean? Saya 3 bersaudara. Saya ya gini kalau jadi anak pertama berat. Iya, Tanggung jawabnya. harus kuat. Ya mau gimana lagi, kita nanti kan menjadi pengganti dari ayah ketika ayah sudah tidak sehat kembali, kan kita yang menggantikan, mengurusi adik-adik. Mau gimana lagi, sudah takdir. Kemarin ujian SMA kan ya? Iya, Masih SMA kan. Dulu pernah ada isu-isu di sana itu mau diganti SMK, mau diganti. Itu gimana? Nggak jadi, Nggak jadi. soalnya nggak ada izin dari pagi hari. Berarti masih tetap nyambang ya? Ke mana? Ke SMA ya. Untuk tahun ini katanya sih udah bisa nggak nyabang, udah berdiri sendiri Tahun ini. tahun ini. Berarti tahun-tahunnya Masih nyabang. ujian ke sana. Dia ujian ke SMA bolak-balik sampai selesai. Ya mau gimana lagi? Ya, SMP-nya kayaknya sudah berdiri sendiri. Kalau SMP Ya, enak. Kalau nyambang itu yang ada di Jawa. Terus teman-temannya yang SMA temennya sama ini alhamdulillah lulus. alhamdulillah lulus semua. Sekarang mereka apa masih tetap di pondok, apa ada yang Nggak ada, semuanya sama sekali? ya, cuma tinggal saya. Ada satu tapi karena punya penyakit sering pulang. Alasannya kenapa gak di pondok ya karena mereka bekerja. Ketika ditanya kenapa bekerja, karena kuliah itu sulit, susah, gini dan gini. Padahal saya sudah maksa semua 11 sudah maksa, tapi tetap bersikeras untuk bekerja. Ya sudah, saya tinggalkan. Yang penting saya sudah mengingatkan. Zaman sekarang memang sulit untuk beri. Ya, sulit. Kalau masih bisa beri, lebih baik beri. Emang punya ilmu banyak, terus tak beri mah aku gak mau. Lebih baik ilmu yang sedikit tapi mampu. Kalau saya kalian mau ngerti itu apa gimana? Ngerti sama kuliah. Kan aku Kuliah di UI. Aslinya di UNED. Udah daftar 2 di UNED sama di UI. Sekarang masih nunggu hasil keputusan. Oh, SNBT sama UMPTKN. oh ikut tes itu. Iya ikut tes. Soalnya yang SPAN sama SNBP itu yang jalur rapor atau jalur prestasi itu udah ketutup atau enggak kebagian. Ya, alasannya karena dari sekolah itu kurang informasi atau tidak memberitahu murid-muridnya sama sekali bahwa kalau pendaftaran
jalur prestasi itu sudah dibuka. Padahal kata teman saya pas saya pulang itu November Desember itu katanya sudah ada pengumuman, Januari sudah dibuka sampai Maret. Nah, saya kan waktu itu masih di pondok, nggak boleh megang HP, nggak boleh megang alat elektronik lah. Nah, setelah saya di rumah ada acara pilihan, saya disuruh pulang. Nah, setelah pulang saya lihat-lihat, nah, ada pesan dari teman saya bahwa kalau jalur prestasi itu sudah ditutup baik di UIN maupun di UNED. Nah, dari itu saya udah agak kecewa sih, kecewa banget. Ke sekolah. Ya, ke sekolah. Berarti sekolahnya tidak mengapresiasikan semangat. Iya, benar. Ya mau gimana lagi, jadinya ikut itu jalur SNBT sama UMPTKIN, jalur tes. Oh, berarti yang di UIN sudah keluar dong? Ya sudah keluar dan alhamdulillah saya lulus di pilihan pertama. Kalau di UIN, Kalau yang di UNED yang di UNED masih nunggu entah kapan. Ya, jujur saya masih deg-degan. Ya, saya doain lulus Jelas. sesuai harapan. Amin. Oh iya kan, mau izin mau apa? Numpang lama ini. Oh yang juga.
untuk yang mana yang kita ambil ya. Yang di UIN ambil jurusan Kalau yang di UIN ambil jurusan psikologi Islam. yang diterima psikologi Islam. Kalau yang di UNED Yang di UNED ambil bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi ini kemarin saya ditelepon sama salah satu adik kalau sampean itu kayaknya sering menyendiri, sering keluar kota, sering jarang di pondok, sudah balik itu jarang di pondok. Terus apa ya, semangat belajarnya juga menurun, jarang hafalan. Suruh ditanyain salah satu asatid, takut ada apa-apa. Benar sering begitu. Benar. Karena itu faktor pilih jurusan. Kenapa dari berbenturan dengan keinginan orang tua? Ya, berbenturan, sangat berbenturan. Kan saya sudah seret atau udah cocok dengan jurusan pilihan saya tuh dari waktu kelas 1 SMA. Saya kepikiran jurusan itu udah mulai SMA. Gak tahu kenapa, emang udah dari kelas 1 SMA udah kepikiran. Ternyata saya kira segampang itulah untuk pilih jurusan yang saya inginkan. Ternyata ketika sudah lulus dan dihadapkan dengan pendaftaran kuliah, itu terdapat banyak sekali hambatan atau ujian lah. Salah satunya dari orang tua. Orang tua saya sangat menginginkan saya untuk menjadi guru, dan jurusannya itu harus PAI. Kalau gak PAI, yang mana pokoknya bisanya itu menjadi guru gitu. Nah, sedangkan saya bukan gak suka sih jadi guru, suka, tapi gak terlalu suka. Nah, sukanya saya itu di bidang bisnis. Nah, rencana saya mau ambil ekonomi syariah atau perbankan syariah. Waktu itu pas bulan puasa kan pendaftaran SNBT dibuka. Saya berada di kampung Inggris. Iya. Nah, waktu itu saya sudah sowan ke kiai untuk kursus di sana 1 bulan untuk mengisi waktu libur. Pas di sana saya ditelepon oleh orang tua bahwasanya saya itu tidak boleh daftar kuliah di UNED. Awalnya tidak boleh. Padahal saya udah mau daftar, udah ngisi, cuma tinggal ngecek oke lah gitu untuk slip pembayaran. Ternyata tidak boleh. Ya sudah, saya turutin, makanya suruh daftar di UIN. Saya daftar di UIN. Setelah itu pendaftaran di UNED tutup kurang 2 hari atau 3 hari. Nah, bapak saya tuh nelfon bahwasanya saya tuh disuruh daftar di UNED. Nah, saya tanyakan, kenapa kok tiba-tiba diperbolehkan? Ternyata alasannya tuh dulu melarang karena biayanya di sana tuh katanya sangat mahal. Ternyata bapak saya tuh tidak mengetahui semuanya. Setelah itu saya jelaskan mengenai
perihal biayanya begini, ternyata bapak saya setuju bahwa saya daftar kuliah di UNED. Nah, habis itu saya daftar, ternyata masih bingung dalam memilih jurusan. Setelah itu TikTok lagi, ternyata nggak boleh di fakultas ekonomi, ternyata bolehnya itu harus di fakultas keguruan, ya FKIP. Ya sudah, saya turutin dan saya masih bingung awalnya, bingung mau milih jurusan yang mana. Ternyata saya ingat waktu itu Ustadz Rudiadi salah satunya menanyakan saya mau milih jurusan apa. Nah, saya bilang itu mau ambil jurusan perbankan syariah. Ternyata sama Ustadz Rudi disarani untuk ambil bahasa Indonesia karena itu sangat dibutuhkan, apalagi di pondok. Ya sudah, saya kepikiran itu, saya langsung milih bahasa Indonesia di pilihan pertama, dan pilihan kedua saya bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya sudah kursus di Bali. Ya kalau masih belum mahir bisa dilanjut ambil berapa. Nah, setelah itu, setelah mengurusi slip pembayaran, nah, tinggal tunggu tanggal tesnya. Jadi tak salah. Bila masanya? Itu guys. Berarti hal itu ya yang membuat sampean sekarang menjadi bukan katakan bukan ahli yang dulu, menjadi hal itu yang membuat sampean bingung. Ya, tapi benar apa ya, ada istilah ini kadang ada kita kadang orang tua itu bisa mempengaruhi cita-cita anak, dan juga kadang ada anak itu mengalami cita-cita orang tua. Ada kata mengatakan sih. Nah itu terjadi pada sampean sekarang, yang mana sampean itu menginginkan sampean jadi guru, sampean ingin menjadi bisnis. Untuk selanjutnya karena saya sendiri tidak bisa berlama-lama soalnya saya jauh ya, jauh dari diutus ke sini sama asatid pondok hanya untuk bukan apa ya, menanyakan dan menyelesaikan jika saya punya masalah. Tapi saya sadar tidak bisa diselesaikan sekarang juga, karena saya rasa ini pernah juga terjadi pada saya. Hal ini, masalah sebenarnya ini tidak bisa diselesaikan pada hari ini, pasti butuh proses dan tidak lanjut. Mungkin saya sudah cukup nggak lama di sini ya, karena terus juga saya juga ada urusan lagi. Saya ingin membantu sampean untuk menyelesaikan masalah ini biar sampean itu kembali kepada arti yang dulu lah, arti yang itu arti yang dulu itu bagaimana. Ingin membantu sampean menyelesaikan masalah ini, apakah boleh nanti masalah sampean ini saya menindaklanjuti. Jadi kita cukup atur waktu dan hari ya, apa nanti waktunya seminggu dari ini, apakah tetap di hari minggu ini? Ya, tetap nanti lokasinya nanti sore sampai balik. Ya, nanti sore balik, mungkin bisa di pondok. Nanti kalau tidak bisa di pondok
soalnya kalau di pondok takut kami atau enggak produksi. Ya, terima kasih ya untuk waktunya tadi. Saya sangat senang mendapatkan kalian bisa sharing-sharing. Terima kasih.